Halo, Assalamualaikum fans drama Korea. Pada kesempatan kali ini aku bakalan bahas tentang soal P3K kompetensi bidang apoteker dan farmasi bagian kedua. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai aja ya. Pertanyaan nomor 21. Sel epitel dengan mikrofili dapat ditemukan pada A. Dinding pembuluh darah, B. Dinding paru-paru, C. Dinding rahim, D. Dinding usus halus. Jawabannya adalah yang D, yaitu dinding usus halus. Pertanyaan nomor 22. Epitel pseudostra tivit bersilia dapat ditemukan pada dinding A. Kelenjar tiroid, B. Trakea, C. Tubuli ginjal, D. Kandung kemih. Jawabannya adalah yang B. Trakea. Pertanyaan nomor 23. Epitel kelenjar yang selama perkembangan embrio mengeluarkan produk seluler langsung ke dalam aliran darah disebut kelenjar A. Endokrin, B. Holokrin, C. Eksokrin, D. Merokrin. Di sini pertanyaannya adalah mengeluarkan produk seluler langsung ke dalam aliran darah. Jadi jawabannya adalah yang A ya teman-teman, yaitu endokrin. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya, nomor 24. Sebuah kelenjar yang memiliki saluran dan strukturnya seperti kantung disebut A. Tubular sederhana, B. Tubular kumpon, C. Asinar kumpon, D. Asinar sederhana. Coba teman-teman, kira-kira jawabnya yang mana? Jawab yang benar adalah yang C, yaitu asinar kumpon. Nomor 25. Serat dalam jaringan ikat padat dihasilkan oleh A. Fibroblast, B. Adiposit, C. Osteoblast, D. Osteosit. Jawabannya adalah yang A, yaitu fibroblast. Masuk ke pertanyaan selanjutnya. Sebuah jaringan yang memiliki banyak serat kolagen dan terorganisir secara paralel satu sama lain ditemukan pada A. Kartilago, B. Tulang, C. Otot, D. Adiposa. Di sini yang memiliki banyak serat kolagen ya dan terorganisir secara paralel. Berarti jawabannya adalah yang A, yaitu kartilago. Pertanyaan selanjutnya nomor 27. Serat halus yang membentuk kerangka kerja organ seperti hati, limpa, dan kelenjar getah bening disebut A. Serat kolagen, B. Silia, C. Mikrofili, D. Serat retikuler. Jawabannya adalah yang D, yaitu serat retikuler. Jadi serat retikuler itu adalah serat halus yang membentuk kerangka kerja organ seperti hati, limpa, serta kelenjar getah bening. Disebut sebagai serat retikuler. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, nomor 28. Jaringan ikat padat elastis irreguler dapat ditemukan di A. Ligamen, B. Kulit, C. Aorta, D. Jaringan adipose. Kita lihat lagi ya, jaringan ikat padat elastis irreguler. Berarti dia ada di aorta ya jawabannya.
Kemudian kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nomor 29. Yang manakah pernyataan yang tidak sesuai tentang jaringan adiposa? A. Sebagai penyimpanan energi cadangan. B. Merupakan salah satu tipe jaringan ikat. C. Sebagai pelindung tubuh dan menghasilkan panas. D. Adiposa coklat hanya ditemukan pada orang dewasa. Di sini yang ditanyainnya itu yang tidak sesuai ya. Berarti 3 diantaranya itu sesuai. Kita lihat satu-satu. Tentang jaringan adiposa, dia sebagai penyimpanan energi cadangan, itu betul. Kemudian sebagai merupakan salah satu tipe jaringan ikat, benar nggak? Ini benar juga ya. Terus sebagai pelindung tubuh dan menghasilkan panas, ini juga betul. Nah, berarti yang tidak betul yang mana? Yang D, yaitu adiposa coklat hanya ditemukan pada orang dewasa. Kita masuk pertanyaan selanjutnya. Yang manakah tipe jaringan di bawah ini yang memiliki kadar matrik ekstraseluler paling kecil? A. Jaringan adiposa. B. Jaringan tulang. C. Jaringan ikat longgar. D. Jaringan darah. Kira-kira yang mana nih jawabannya? Yang betul adalah jawabannya C, yaitu jaringan ikat longgar. Kita masuk pertanyaan selanjutnya, nomor 31. Jaringan yang terdiri dari sel-sel yang terletak di lakuna dan dikelilingi oleh matriks padat dari hidroksiapatit adalah A. Kartilago hialin. B. Tulang. C. Jaringan saraf. D. Fibrokartilago. Nomor 31. Kita baca lagi ya biar jelas ya. Jaringan yang terdiri dari sel-sel yang terletak di lakuna serta dikelilingi oleh matrik padat dari hidroksiapatit. Maka jawabannya yang betul adalah yang B ya, yaitu tulang. Kita masuk pertanyaan selanjutnya. Yang manakah pernyataan di bawah ini yang tidak sesuai mengenai neuron? A. Neuron memiliki akson. B. Neuron bipolar memiliki 2 akson. C. Neuron didukung dan dilindungi oleh neuroglia. D. Dendrit menerima signal elektrik dan membawa signal tersebut ke sel bodi. Di sini yang ditanyainnya adalah yang tidak sesuai. Berarti kita cari yang salahnya mengenai neuron. Neuron memiliki akson, betul. Neuron bipolar memiliki 2 akson. Nah, ini yang coba kira-kira benar atau enggak. Kemudian yang C, neuron didukung dan dilindungi oleh neuroglia. Ini juga betul. Dendrit menerima sinyal elektrik dan membawa sinyal tersebut ke sel bodi. Ini juga betul. Berarti jawabannya adalah yang B ya. Kita masuk pertanyaan selanjutnya nomor 33. Sekelompok jaringan sejenis yang berkumpul dan melakukan fungsi tertentu disebut A. Sel. B. Epitel. C. Organ. D. Materi genetik. Nih kira-kira jawabannya yang mana? Yang C ya, yaitu organ. Masuk pertanyaan selanjutnya lagi ya. Maaf teman-teman kalau kecepatan, teman-teman bisa pause aja deh sambil mikir sebelum aku kasih tahu kunci jawabannya. Soalnya kalau untuk menjelaskan bidang di luar bidang aku benar-benar harus nyari satu-satu dan aku juga kadang kurang paham dan kurang ngerti. Yang aku tahu sih dari kunci jawabannya aja. Jadi pasti teman-teman apoteker di sini lebih paham, lebih bisa nginget-inget lagi alasan dibalik jawaban yang tadi aku udah kasih ya. Oke, kalau gitu kita masuk pertanyaan selanjutnya ya teman-teman. Nomor 34. Sistem organ yang melakukan fungsi filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi pada ginjal disebut A. Pencernaan. B. Respirasi. C. Sirkulasi. D. Perkemihan.
Nomor 34 jawabannya adalah, nah kalau ini aku tahu ya. Ini jelas jawabannya adalah yang D, berkemihkan. Karena nggak mungkin pencernaan kan. Pencernaan itu nggak melibatkan ginjal. Respirasi juga nggak melibatkan ginjal. Sirkulasi juga apalagi. Jadi jawabannya jelas D. Nomor 35, dinding saluran pencernaan, respirasi, ekskresi, dan reproduksi adalah bagian dari A. Membran serosa, B. Membran mukosa, C. Membran sinovial, D. Endotelium. Nah, ini jawabannya kira-kira jawabannya adalah yang B, yaitu membran mukosa. Kita masuk pertanyaan selanjutnya ya. Bagian dari sistem saraf yang mengontrol polos, otot jantung, dan kelenjar adalah A. Sistem saraf somatik, B. Sistem saraf otonom, C. Divisi skeletal, D. Divisi sensorik, E. Divisi motorik. Jawabannya adalah kira-kira yang mana nih teman-teman? Coba. Jawabannya adalah yang B, yaitu sistem saraf otonom. Nomor 37, neuron yang ditemukan pada organ indera seperti mata, telinga, dan hidung adalah neuron A. Neuron bipolar, B. Neuron unipolar, C. Neuron multipolar, D. Neuron sensorik, E. Neuron motorik. Nomor 37 adalah jawabannya yang mana coba? Dia pada organ indera seperti mata, telinga, dan hidung. Berarti jawabannya adalah yang A ya, yaitu neuron bipolar. Kita masuk pertanyaan nomor 38. Yang menghantarkan impuls listrik dari reseptor pada kulit, organ indera atau organ internal ke sistem saraf pusat adalah neuron A. Neuron bipolar, B. Neuron unipolar, C. Neuron multipolar, D. Neuron sensorik, E. Neuron motorik. Nomor 38. Yang menghantarkan impuls listrik dari reseptor kulit ke organ indera atau organ internal ke sistem saraf pusat. Jadi kira-kira jawabannya adalah yang D ya, yaitu neuron sensorik. Nah, kita masuk ke pertanyaan nomor 39. Ini 2 soal terakhir ya teman-teman. Jadi pada sesi ini aku bakalan share sampai dengan soal nomor 40. Kalau teman-teman merasa ini bisa bermanfaat, teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan juga klik like-nya ya. Semakin banyak yang like, yang komen juga, insya Allah aku bakalan terusin sampai dengan 100 soal. Insya Allah yang bakalan aku share untuk teman-teman apoteker dan farmasi. Oke, kita masuk ke pertanyaan 39 ya. Suatu neuron transmitter atau zat kimia dilepas dari terminal akson prasinaptik, bergerak melintasi celah sinaptik dan melekat pada reseptor membran pasca sinaptik, merupakan proses dari A. Sinaps eksitatori, B. Sinaps kimiawi, C. Sinaps inhibitori, D. Sumasi, E. Inaktivasi. Nomor 39, kira-kira jawabnya yang mana? Ini masih sebenarnya kayaknya clue-nya sih ini zat kimia ya, otomatis yang ini ya, berarti jawabannya yang B, sinaps kimiawi. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir ya. Neuron motor dan neuron interneuron merupakan neuron dari A. Pseudounipolar, B. Bipolar, C. Multipolar, D. Aferen, E. Eferen. Jawabannya adalah yang mana? Neuron motor dan neuron interneuron. Ini semua termasuk ke dalam neuron dari
Ya, jawabannya yang C ya, yaitu multipolar. Nah, teman-teman, mungkin cukup dulu sekian share soal-soal P3K untuk bagian farmasi dan apoteker. Semoga teman-teman bisa semangat dan lulus ujian P3K di tahun ini. Jangan lupa untuk tetap berdoa terus dan jangan juga berhenti untuk belajar. Terima kasih. Assalamualaikum.